maka puasa kita tidak akan sah sebelum kita mengetahui apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Maka kita bahas ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke salah satu dari lubang yang 5. Lubang yang 5 itu apa aja? Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat lubang kemaluan depan, yang kelima lubang kemaluan belakang. Masuknya sesuatu ke mulut bisa membatalkan puasa itu kalau ditelan. Kalau ditelan, ya, umpamanya seorang kakak, adiknya lagi makan es krim, sama dia dimasukin es krimnya ke mulutnya, nggak batal asalkan tidak ditelan. Atau ibu-ibu dia membaik masakan, nggak batal asalkan tidak ditelan. Begitu juga kita kumur-kumur dalam wudhu. Siang hari bulan Ramadan kita sunnah tetap berkumur-kumur, jangan ditelan. Kalau sengaja ditelan ya batal. Masuknya 3 air wudhu, keluarnya 2 batal. Sengaja ditelan ya batal. Ya. Nah, bagaimana dengan sikat gigi? Sikat gigi batal gak tuh? Habis subuh sikat gigi atau jam 8, jam 9 siang. Nah, sikat gigi bisa membatalkan puasa kalau sikat giginya ditelan. Kalau sikat giginya ditelan ya batal. Kalau nggak ditelan ya nggak batal. Ya. Kemudian bagaimana dengan ludah? Telan ludah batal apa enggak? Ludah enggak batal kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ludahnya ludah sendiri. Kalau ludah orang lain batal, umpamanya suami istri, ya, dia ciuman di siang hari bulan Ramadan enggak batal. Tapi sampai ludahnya ketuker, si suami nelen ludah istrinya, si istri nelen ludah suaminya, batal karena ludahnya bukan ludah sendiri lagi. Ya. Kemudian bagaimana dengan rehak? Rehak itu maksud saya yang ketiga, ludah masih di tempatnya. Yang kedua, ludah masih di tempatnya. Tempat ludah itu di mulut. Tempat ludah itu di mulut. Kalau udah nyampe sini, ditelan lagi, batal. Ditelan, udah keluar dari mulut, batal. Atau dikumpulin di gelas sama dia, diminum, batal. Karena sudah bukan di tempatnya. Yang ketiga, ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ludahnya murni. Ya. Kalau ludahnya bercampur sama muntah, batal. Ludahnya bercampur umpamanya sama enzim masakan, dia habis nyobain masakan, nggak ditelan nggak batal. Tapi kalau dia langsung nelen ludah, nggak kumur-kumur, berarti ludahnya bercampur sama enzim masakan, batal puasanya. Jadi nelen ludah nggak batal kalau 3 syarat ini terpenuhi. Ludah sendiri masih di tempatnya dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Sebanyak apapun kalau 3 syarat ini terpenuhi, nggak batal. Umpamanya dia ludahnya dikumpulin di mulut, itu kan nggak batal karena 3 syaratnya terpenuhi. Ludah sendiri masih di tempatnya dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, lubang rehak. Masalah rehak, atau nggak nelan rehak lagi puasa? Rehak ada 2. Ada rehak yang di batasan luar, ada rehak yang di batasan dalam. Kalau rehak yang di batasan luar
dia ada di huruf kha. Ada di huruf kha. Kalau yang ada di huruf kha ditelan batal, karena dia ada di batasan luar, bisa buat dikeluarin. Nah, rehak yang di batasan dalam dia ada di huruf H. Kalau yang ada di huruf H ditelan nggak batal, karena kita keluarin juga nggak bisa, dia ada di bagian dalam. Tapi kalau yang ada di huruf Kha kita keluarin bisa, ditelan batal gitu. Paham ya? Jadi rehak ada dua, ada yang di batasan luar, di batasan huruf Kha kalau ditelan batal, ada di batasan huruf H di bagian dalam. Huruf H itu batasan dalam, ditelan nggak batal. Nah, adapun kalau nanti ente bulan puasa makan dan minum dalam keadaan lupa, sebanyak apapun nggak batal. Ente mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, di meja ada kopi, ada susu, ada roti, ente makan, ente minum, udah selesai baru ingat, oh iya lagi puasa, nggak batal, karena dalam keadaan lupa. Itu Allah lagi ngasih rezeki buat ente, Allah lagi ngasih rezeki, nggak ada yang bisa ngalangin. Tapi betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Kemudian lubang yang kedua, lubang hidung. Masuknya sesuatu ke hidung bisa batalin puasa itu masuknya sampai mana? Kalau umpamanya itu air, kita berasa perih, merasakan perih. Kalau sampai batasan situ berarti batal puasa. Kalau cuma nyampe sini doang, mupil, nggak batal. Bisa batal masuknya sesuatu ke hidung kalau ke batasan atas. Kalau di swab nyampe nggak ke batasan atas? Sampai ya. Berarti di swab siang-siang bulan Ramadan batal puasa. Di swabnya habis buka aja. Ansur mau umroh katanya. Bulan Ramadan itu ya, amin. Swabnya nanti cung, habis buka cung, batal kalau nggak cung. Kemudian yang ketiga, lubang telinga. Masuknya sesuatu ke lubang telinga bisa batalin puasa itu ke bagian yang nggak bisa dijangkau sama jari. Kalau kita masukin jari kita seperti ini nggak bisa ke bagian dalam, kecuali jari kuku kita panjang baru bisa batal puasa. Atau pakai cotton bud, bisa nggak ke bagian dalam? Bisa. Berarti pakai cotton bud batal puasa. Pakai cotton budnya nanti habis buka, ya. Habis mandi mau terawih pakai cotton bud. Jangan siang-siang bulan Ramadan batal puasa. Kemudian yang keempat, lubang depan. Namanya laki-laki ditetesin obat dari kemaluan depannya siang Ramadan batal, atau perempuan dikasih obat dari kemaluan depannya batal. Perempuan kalau istinja dari buang air kecil cukup menggunakan perut telapak tangan. Kalau pakai ini insya Allah nggak akan masuk, ditekan sekuat apapun dia nggak akan masuk ke kemaluannya. Tapi kalau dia belokin jarinya ke kemaluan depan, ada yang masuk jarinya, maka puasanya batal. Bilangin yang udah punya istri atau anda punya kakak perempuan, punya adik perempuan, ya, kalau bulan puasa dan bulan-bulan lainnya udah cukup cebok pakai ini aja. Ini memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istinja. Yang kelima, lubang belakang. Sama, kita juga kaum pria kalau kita buang air besar, istinja, cebok, menggunakan ini aja. Jangan sampai jari kita masuk ke lubang belakang, batal puasa. Ya, nggak usah dibelokin jarinya, nanti masuk batal puasanya. Itu yang pertama, masuknya sesuatu ke lubang yang 5, mulut, hidung, telinga, lubang depan sama lubang
belakang. Pakai obat mata bagaimana obat mata? Obat mata batal nggak tuh? Lagi puasa. Obat mata nggak membatalkan puasa karena dia bukan dari lubang yang 5. Tadi lubang 5 mata ada nggak? Nggak ada. Berarti pakai obat mata nggak batal. Adapun kalau kita habis pakai obat mata kita berasa, ya itu karena kulit kita nyerap, pori-pori kita nyerap. Kalau kita dari plastik baru dia nggak nyerap. Ya. Sama juga kita habis mandi badan kita kan berasa seger karena airnya masuk lewat pori-pori, tapi nggak batal karena bukan dari lubang yang 5. Jadi kalau ente siang hari kangen sama es teh manis, kangen sama sambel, minumnya dari mata, nggak batal puasa. Nah, mandi bagaimana mandi? Mandi di siang hari bulan Ramadan ada air masuk ke kuping, maka dilihat mandinya. Mandinya yang diperintahkan sama syariat apa enggak? Kalau mandinya mandi wajib atau mandi sunnah Jumat, itu diperintahkan sama syariat. Nggak sengaja air masuk ke kuping, maka puasanya nggak batal. Karena mandinya diperintahkan sama agama, sama syariat. Tapi kalau mandinya itu nggak diperintahkan sama agama supaya bersih, supaya seger, siang-siang bulan Ramadan, maka sengaja atau nggak sengaja apabila ada yang masuk puasanya batal. Ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau siang hari mau mandi leher ke bawah, dari leher bawah supaya air nggak ada yang masuk lewat kuping. Biasanya orang mandi itu berlebihan, apalagi kalau keramas, takutnya ada air yang masuk, bisa batal puasanya kalau mandinya itu bukan yang diperintahkan sama agama. Ya. Kumur-kumur juga sama. Kumur-kumur nggak sengaja ketelan, dilihat kumur-kumurnya diperintahkan nggak sama agama. Kalau kumur-kumur garam wudu itu sunnah, nggak sengaja ketelan nggak batal. Pas lagi kumur-kumur ada geledek juga, ketelan nggak batal karena kumur-kumurnya diperintahkan sama agama. Tapi kalau kumur-kumurnya supaya seger nih tenggorokan nggak kering, sengaja nggak sengaja batal kalau ada yang masuk.